Di tengah malam yang sunyi, instrumen kokpit mulai menunjukkan kejanggalan, menyeret sebuah penerbangan rutin ke dalam situasi mencekam. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu kecelakaan yang melibatkan maskapai asal Peru yang bernama Aero Peru. Sebenarnya sejarah dari maskapai ini itu bermula dari tahun 1960 ketika waktu itu namanya masih SATCO dan dipegang oleh militer dari negara Peru. Tetapi pada tahun 1973 pemerintah pusat itu mengambil alih maskapai ini dan melakukan rebranding dan namanya diubah menjadi Aero Peru. Sejak saat itu, maskapai ini telah menjadi flagship carrier asal negara tersebut. Dan setelah dilakukan adanya restrukturisasi, reorganisasi, akhirnya maskapai ini perkembangannya makin lama makin pesat. Mereka mulai mencoba jenis pesawat baru, membuka rute, bahkan rute-rute mereka itu mencakup skala domestik, bahkan internasional, entah itu di Amerika Latin itu sendiri maupun di Amerika Serikat. Sebuah prestasi yang membanggakan. Namun pada tahun 1990-an, masa-masa itu masa yang cukup sulit karena jumlah maskapai di negara ini makin lama makin banyak begitu di belahan dunia ini. Dan akhirnya meningkatkan persaingan sehingga masing-masing maskapai itu harus memiliki nilai plus agar dapat menarik perhatian penumpang dengan lebih. Nah, salah satunya dengan cara melakukan efisiensi. Jadi bagaimana mereka itu dituntut dengan sumber daya yang sekecil mungkin, investasi sekecil mungkin, mereka tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik dari sisi servis, kemudian juga dari sisi keamanan dan keselamatan, itu tetap harus dijaga. Begitu. Tetapi sayangnya kejayaan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1999, maskapai ini berhenti beroperasi, karena gulung tikar waktu itu. Jumlah hutang yang mereka miliki itu sudah terlalu banyak, dan mereka sudah tidak sanggup untuk membayar, sehingga terpaksa gulung tikar, dan akhirnya maskapai nasional Peru berubah menjadi LAN Peru. Dan ini kita sekarang kenalnya sebagai LATAM ya, LATAM Peru. LATAM ini kan grup atau konsorsium maskapai-maskapai yang ada di daerah Amerika Latin, dan salah satunya ada di negara ini. Nah, di dalam penerbangan sendiri, kita tahu bahwa instrumen di dalam kokpit itu memegang peranan yang penting, karena terbang itu tidak melulu hanya bisa melalui visual. Kadangkala di tengah cuaca buruk, malam hari, kita tidak bisa melihat garis batas cakrawala, kita mengandalkan instrumen. Dan biasanya murid-murid pilot yang baru belajar itu menyebutnya sebagai six pack, karena terdiri dari 6 instrumen penting yang menunjukkan pesawat ini mau mengarah kemana, seperti speed indicator, menunjukkan kecepatan, kemudian altimeter, menunjukkan ketinggian, kemudian ada vertical speed indicator, ini bagian-bagian penting. Dan sumber pengukuran mereka itu berasal dari pitot tube dan juga static port. Kalau kita ingat-ingat di dalam pelajaran mekanika fluida, kedua instrumen ini melakukan pengukuran dengan cara apa? Melihat perbedaan tekanan dari aliran udara. Dan itu melaporkan ke kokpit maupun ke radar petugas ATC. Namun sayangnya di dalam peristiwa yang akan kita bahas hari ini, para pilot ini harus menghadapi situasi yang tidak biasa. Karena instrumen mereka itu menunjukkan angka-angka yang salah dan tidak dapat dipercaya. Dan hal yang menyebabkan itu adalah sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Simak kisahnya berikut. Aero Peru penerbangan 603 melayani rute dari Miami, Amerika Serikat ke Santiago melalui Quito dan Lima. Jadi ini adalah penerbangan dengan beberapa pemberhentian. Di mana pada tanggal 2 Oktober 1996, pesawat tiba-tiba jatuh ke Samudra Pasifik. Di mana dalam peristiwa ini pesawat yang terlibat adalah Boeing 757 seri 200 berusia baru. Pesawat ini sendiri pernah disewakan ke maskapai Aeromexico dan Ansett Worldwide.
Dan di penerbangan ini sendiri terdapat 61 penumpang dan 9 kru dengan total orang yang dalam pesawat adalah 70 orang. Sekitar setengah dari penumpang ini merupakan warga negara Chili karena tadi tujuannya itu ke Chile ya. Dan di kru kokpit sendiri terdiri dari seorang kapten dan juga seorang first officer yang masing-masing memiliki jam terbang tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode berikutnya, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari peristiwa ini bermula pada pukul 00.42 waktu setempat, tidak lama setelah dini hari, saat pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Jorge Chávez di Lima, Peru. Tidak lama setelahnya, First Officer ini melaporkan suatu permasalahan, yaitu altimeter mengalami kemacetan, di mana komputer pesawat itu sudah mulai memberikan data-data yang salah, baik itu dari sisi kecepatan maupun ketinggian, hingga terkirim ke radar petugas ATC. Jadi ini seperti garbage in, garbage out ya, yang diterima pesawat rusak, yang dikirimkan juga bermasalah begitu. Dan penerbangan pada saat itu dilakukan melintasi Samudra Pasifik pada malam hari tanpa acuan visual. Sehingga mereka, para pilot ini tidak bisa membandingkan dengan situasi di luar. Karena garis cakrawalanya itu hampir tidak terlihat. Dan pada saat itu, kokpit ini mulai dipenuhi oleh alarm-alarm peringatan, yaitu stall dan GPWS, serta data yang kacau. Stall ini menunjukkan pesawat ini mulai kehilangan daya angkat. Sedangkan GPWS menyatakan pesawat sudah terlalu dekat dengan permukaan air. Begitu. Dan petugas ATC itu sebenarnya berniat untuk membantu. Karena tentu para pilot di tengah situasi seperti ini, mereka ingin berkonsultasi ke petugas ATC. Saat ini posisinya di mana sih? Kecepatannya berapa? Ketinggiannya berapa? Tetapi niat baik itu ternyata pupus karena petugas ATC melaporkan ketinggian berdasarkan data yang salah. Gitu. Dan terjadi kesalahan persepsi di mata para pilot karena mereka ngiranya mereka ini overspeed. Jadinya daya mesin dikurangi dan waktu itu sampai ngeluarin speed brake juga. Jadi berusaha mengurangi kecepatan semaksimal mungkin gitu ya. Dan hal itu menghasilkan pesawat ini turun semakin mendekati permukaan laut, bahkan akhirnya sampai menyentuh air dari laut itu sendiri. Dan pada pukul 1:10 waktu setempat, para pilot ini berteriak, kita menabrak air. Dan mereka saling menyuruh untuk menarik pesawatnya ke atas. Dan pada saat itu, ujung sayap kiri dari pesawat ini mengenai laut dan merobek sebagian struktur sayap. Jadi sayapnya itu rusak karena nabrak laut waktu itu. Dan pesawat itu sempat posisinya naik sekitar 19 detik. Jadi sempat nambah tenaga, kemudian terbang ke atas bentar. Lalu akhirnya jatuh dengan posisi terbalik. Dan seluruh 70 penumpang dan kru yang ada dalam pesawat secara tragis meninggal dunia. Setelah peristiwa ini berlangsung, tim investigator segera melakukan pekerjaan mereka untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Dan pihak-pihak yang melakukan investigasi itu adalah lembaga CAI yang berasal dari Peru dan juga dengan dibantu oleh NTSB dari Amerika Serikat. Mengapa? Karena maskapai ini asalnya dari Peru, sedangkan pesawatnya Boeing adalah buatan Amerika Serikat. Sehingga dalam kasus seperti ini mereka bahu-membahu untuk mencari apa yang menjadi penyebab. Dan dari hasil penyelidikan mereka dan juga bukti-bukti yang ditemukan, ternyata ada satu kesimpulan yang mereka tarik. Apa itu? Static port yang menjadi sumber bagi segala data yang ada di dalam penerbangan itu, terutama di dalam kokpit ya, itu tertutup lakban. Jadi komponen paling penting di dalam pesawat tertutup oleh lakban, sehingga dia melaporkan data kecepatan dan ketinggian yang salah, baik itu ke kokpit maupun hingga ke radar petugas ATC. Jadi sebenarnya ketika momen di mana static port itu tertutup, sudah terkunci nasib mereka. Karena apapun yang mereka lakukan,
mereka tidak punya sumber data yang akurat. Itu permasalahannya. Dan tentu timbul pertanyaan, biasanya kapten atau Iya. first officer itu kan melakukan walk around Iya. untuk mengecek bagaimana kondisi-kondisinya. Apakah sesuatu yang mengganggu penerbangan itu sudah dilepas atau belum? Oh iya, betul. Karena ada tanda-tandanya Iya. begitu ya. Nah, karena peristiwa ini terjadinya dini hari, malam hari sebelumnya. Iya. Tentu gelap dong, di Betul. luar sulit. Biasanya mereka hanya membawa sebuah senter. Betul. Dan ternyata lakban yang digunakan itu warnanya menyatu dengan badan pesawat. Wah. Dan posisinya tinggi. Sehingga pada saat melakukan walk around itu terlewat. Tidak disadari hingga pesawat ini lepas landas. Iya. Begitu. Dan ada satu hal lagi, timbul pertanyaan, loh, kalau semisal data-datanya tidak akurat, Iya. tentu seharusnya pesawat ini memiliki backup system. Betul. Bagaimana supaya ketika kondisi ini terjadi, mereka masih bisa mendapatkan peringatan. Sebenarnya itu sudah terjadi, Wah. yaitu peringatan GPWS. Oke. Tetapi karena alarm yang ada di dalam pesawat itu berbunyi terus-menerus dan sangat mengganggu, serta para pilot ini sudah merasa tidak ada yang bisa mereka percayai, Iya. mereka menganggap GPWS itu sebagai alarm palsu. Padahal itu adalah pintu terakhir yang mengatakan kepada mereka kalau mereka itu sudah terlalu dekat dengan perairan. Iya. Dan oleh karena itu diberikan rekomendasi. Yang pertama adalah untuk benda-benda yang penting, itu kalau misalnya ada penutupnya itu ditutup oleh sesuatu yang warnanya terang, supaya kelihatan secara jelas. Betul. Dan juga ada tulisannya biasanya, yaitu remove before flight. Jadi supaya jelas kalau sebelum penerbangan ini harus diambil, begitu ya. Serta meningkatkan kualitas kontrol, perawatan, dan pelatihan teknisi. Tadi kan terjadi lakban ditutup itu kan terjadi akibat teknisinya tidak nyopot sebetulnya. Ya, Dan apalagi ketika itu posisinya lagi efisiensi besar-besaran di Betul. maskapai. Bisa jadi hal itu mengakibatkan teknisinya asal-asalan bekerjanya. Dan oleh karena itu direkomendasikan teknisi ini harus dilatih dengan lebih baik lagi gitu ya. Serta memperkuat pelatihan para pilot dalam CRM. Selain masalah tidak bisa menerima info dengan baik tadi ya. Sebetulnya para pilot kalau menenangkan diri untuk berpikir lebih jelas kan mungkin bisa lebih terkontrol situasinya. Dan serta mendorong pembaruan desain dan redundancy atas peringatan yang jelas. Jadi kalau misalnya satu pintu tertutup ada redundancy lainnya. ya. Jadi informasi itu tidak cuma dari satu pintu saja, tapi dari pintu-pintu lainnya untuk mencegah kalau pintu ini tertutup masih ada pintu lainnya untuk informasi begitu. Nah, demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai Aeroperu penerbangan 603. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.